Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Greenpeace, tempatnya para pencinta ikan, tanaman, dan hewan. Untuk video kali ini kita akan membuat pertanyaan pembahasan tentang lampu khusus aquascape ya. Lebih gampangnya, lampu untuk pencahayaan tanaman yang dibutuhkan pada aquascape. Dan untuk para pemula bisa tonton video ini sampai habis. Pertanyaan yang pertama, langsung lupa belum kita kenalin dulu dengan Mas Abdul Gofur, Facebook saya biasa dipanggil Gofur atau Ipung, biasanya dipanggil seperti itu. Ibu tekan di Dia ini pengrajin lampu di wilayah Sidoarjo, lebih tepatnya daerah Kecamatan Krian ya. Iya Jadi betul, Krian. saya jauh-jauh dari daerah Buturan ke Krian untuk konten ini. Orangnya terlalu sibuk, jadi susah untuk handle-nya. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya. Apa yang Anda tahu Mas Gofur dari pencahayaan aquascape? Pencahayaan aquascape itu kayak suatu proses ya, sumber untuk tanaman itu berfotosintesis. Kayak di darat ini kan, untuk fotosintesis tanaman darat itu kan butuh pencahayaan sinar matahari. Nah, untuk di aquascape sendiri itu diperlukan adanya lampu untuk pencahayaan tanaman tersebut. Kalau cahaya tersebut itu harus optimal. Kalau tidak optimal, misalnya terlalu redup atau terlalu terang, itu juga tidak bagus untuk tanaman tersebut. Misal kalau terlalu redup, tanaman juga bisa jadi kerdil, daun-daun ya nggak bisa tumbuh maksimal. Dan sebaliknya, jika kalau cahaya itu terlalu terang, akan menimbulkan algae. Alga. Orang Indonesia bro, alga. Oke, alga. Orang luar negeri. Siap. Di Jawa. Intinya ya, lampu aquascape itu pengganti cahaya matahari untuk tanaman. Karena kita memelihara tanaman itu bukan di luar tempat aslinya, tapi kita menanam tanamannya itu di tempat yang tertutup, sirkulasi dan yang lain-lainnya itu kita yang mengurus, termasuk lampu pencahayaan. Dan yang kedua, jenis dan warna cahaya yang dibutuhkan aquascape atau tanaman aquascape itu apa aja? Biasanya kalau jenis-jenis lampu tuh ada yang pakai LED, ada yang pakai neon, ada yang pakai bohlam, metahalid. Terus yang biasa dipakai untuk sekarang ini LED yang biasanya dipakai. LED. Ya. Karena itu ya, saving energinya Ya, saving energi dan umurnya juga lebih panjang. Kalau warnanya sendiri? Warnanya sendiri, untuk spektrum warna yang dibutuhkan tanaman aquascape itu dominan ke warna biru. Kalau di outdoor itu kan spektrum cahayanya daylight. Nah, untuk yang di aquascape itu biasanya pakai yang cool white. Karena daylight cool daylight itu biasanya 6500 Kelvin. enggak, bahasanya aku raro. Daylight sampai full daylight. Cool white. Iya wes, pokoknya itu. Wong awam kan kebanyakan nggak tahu. Oke. Itu apa itu? Cool daylight itu gini Bang ya. Kalau cool daylight itu biasanya Kelvinnya. Kelvinnya itu 6500 Kelvin. Kalau cool white itu
10.000 Kelvin itu yang biasa dipakai di aquascape. Berarti Condong ke biru. Kalau yang cool dilect itu agak kekuningan kayak warm gitu. Kalau warm kan pakai 3.500 Kelvin. Aku kamu 16. Makanya tanya jawab di sini. Aku setting tadi api wis. Berarti untuk orang-orang awam atau orang-orang yang belum paham tentang cahaya aquascape dari lampu LED. LED itu ada beberapa warna ya, merah, warm itu warna apa ya? Agak kekuningan. Iya, agak kekuningan, kuning tapi ada sendiri kan. Warm itu lebih condong ke warna hangat. Ya, Terus warna-warna romantis. oke, I like you. Terus kuning, Kayak lampu hijau. Hijau, biru, kuning, hijau, biru, merah, putih jauh. Belum tak sebut. putih. Putih itu pakai cool white aja. Ya. Terus dari warna-warna yang saya sebut tadi, kebanyakan untuk aquascape sendiri butuh yang warna apa? Biasanya kalau di aquascape itu pakai LED jenis HPL ya. LED jenis HPL itu pakai cool white yang 10.000 Kelvin. Nah, untuk warna hijau sebenarnya itu tidak seberapa dibutuhkan tanaman. Yang dibutuhkan tanaman itu spektrum warna biru sama merah aja. Cuma condongnya ke biru. Biru. Ya. Tapi kalau di pabrikan ya, lampu-lampu pabrikan, kenapa kok hanya warna putih dan biru? Ya itu tadi, putihnya kan daylight. Kalau ke cool white itu kan butuh warna tambahan biru. Kan tadi yang saya bicarakan Kelvin semakin tinggi itu cahayanya semakin biru, putih kebiruan. Kalau Kelvinnya rendah itu mengarah ke hangat tadi ya, warm. Kelvin yang rendah tadi. Si Bijim, pintar mau tanya, Kelvin itu apa? Kelvin itu ya ukuran ya, gimana ya ngejelasinnya? Ya kalau kita lihat lampu-lampu di rumah kan ada yang warnanya putih tapi kekuningan. Nah, putih kekuningan itu Kelvinnya itu rendah. Nah, ada juga lampu rumahan itu yang putihnya itu putih bersih gitu. Nah, itu Kelvinnya yang lebih tinggi daripada yang kekuningan, sama-sama putihnya juga. Mencoba memahami meskipun belum paham sama sekali. Apalagi ya, aku gak paham sih Untuk lah. masalah durasi, Ya bahas itu aja. Kamu udah plus aku masalahnya. Sampai bahas apa tadi dan dijawab gak paham. enggak. Percuma dong saya jelasin di sini. Kalau abang yang nggak ngerti, ya semoga teman-teman yang lihat channelnya Mas Saikon ini bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Meskipun Paham, ya. orangnya nggak mudeng ya. Saya lola soalnya. Kita membahas lagi tentang lampu aquascape. Dalam aquascape sendiri ya, banyak orang awam atau orang-orang para pemula yang ingin belajar aquascape lebih condong melihatnya itu lampu aquascape-nya dinyalakan terus atau ada jeda waktu yang dibutuhkan untuk pencahayaan lampu itu sendiri. Masalah durasi tadi, Ya. untuk masalah durasi pencahayaan pada aquascape kita itu minimal ya, kalau pakai minimal itu 6 jam, maksimalnya 12 jam. Untuk rata-rata sih pakainya kita 8 jam patokannya ya. Kalau berlebih nanti bisa berlumut tank. berlumut Banyak itu, alga. iya, alga. Kalau para penghobi pemula aquascape, kok kita membuat aquascape ada itu lumutnya? Nah, ini permasalahannya kebanyakan dari durasi lampu ya.
ada yang sama pemupukannya berlebihan. ya bisa dari pemupukan sama pencahayaan, ada juga dari kebocoran apa namanya Nutrisi, apa namanya, pupuk dasar. pupuk dasar. Kalau kita membahas dari lampu, bukan mungkin lagi, pasti pencahayaan Anda itu lebih banyak, melebihi waktu yang dibutuhkan, ataupun wattnya terlalu tinggi daripada kebutuhan tank. Ya, Untuk- makanya jadi banyak alga itu. Ya, dan untuk yang masalah ini kita ada rumusnya, dan kita mengambil dari beberapa sumber referensi ya. Rumus untuk memilih cahaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan tanaman aquascape itu berbeda-beda. Apa lagi ya yang ngomong, ini contoh lampu ukuran 60 cm tapi wattnya sampai 72 Ya, 72 watt itu masuk high. masuk high, tapi tanamannya jenis-jenis low. Ya nggak bagus juga dong bang. Kalau lampunya pakai high ya biasanya pakai stem. Tema-tema touch style biasanya. Iya, lifestyle menunjukkan cahaya yang tinggi ya. Iya, rakus cahaya, rakus nutrisi gitu. Bagus tapi merokok kocek dari segi maintenance. Untuk rumus kita punya beberapa referensi, contohnya itu dari panjang kali lebar kali tinggi ya, tapi pembagiannya itu yang berbeda-beda. Ada yang berapa aja? 1000. Panjang kali lebar kali tinggi itu nanti dibagi 1000 Ya. itu ketemunya high. Kalau di panjang kali lebar kali tinggi dibagi 2500 ketemunya medium. Dan kalau low light itu panjang kali lebar kali tinggi bagi 5000 nanti ketemu low light. Itu juga nggak bisa dijadikan patokan juga sih, soalnya watt lumen juga pengaruh. Mana iku lumen aku runenge biasa. Ya intinya panjang kali lebar kali tinggi, kalau high dibagi 1000, kalau medium dibagi 2500, kalau low light dibagi 5000. Oke. Terus apa yang pakai aplikasi-aplikasi itu? Nah kalau pakai aplikasi tadi itu PAL. Untuk menghitung ya yang sebenarnya yang dibutuhkan itu ya alat tersebut, cuma alatnya itu mahal, kita saja nggak mampu untuk beli ya bang. Harganya sekitar berapa? Harganya sekitar 8 jutaan kalau nggak salah. Mampus. DPU maju. Ya jadi rumusnya pakai itu tadi aja, panjang kali lebar kali tinggi dibagi 1000, 2500, 5000. Untuk ini ya, lebih spesifikasinya, orang itu ada yang tanya kegunaan lensa LED itu apa, kok ada yang 60 derajat terus 30, 90, 45. 45, itu kegunaannya apa sih? Nah untuk sudut lensa itu kan macam-macam. Kalau enggak, misal LED HPL, kalau tidak pakai lensa itu melebarnya itu 120 derajat. Jadi cahaya kalian tuh terbuang sia-sia kan, nggak masuk seluruhnya ke dalam tank. Gitu. Jadi kalau pakai lensa itu diukur juga dari ketinggian, terus lebar tank, permukaan tank, itu dihitung juga. Untuk ketinggian itu bukan ketinggian ukuran akuariumnya ya, tapi dari permukaan air. Ya, dari permukaan air ke lampu. Untuk hitungan itu sendiri biasanya berapa senti dari permukaan? Kalau pakai lensa 60 derajat dengan tank 60, lebar 40 loh ya ini.
lebar 40 itu biasa ketinggiannya 35 sampai 40. Dari permukaan air itu 35 cm sampai 40 cm. Oke. Itu pakai lensa 60 derajat. Jadi pas lah intinya di permukaan tank gitu. Kalau pakai 90 atau bahkan tidak pakai lensa, jadi cahaya itu terlalu nyebar ke samping, nggak masuk ke dalam tank, kan percuma juga. Pembiasan cahaya dari mata jadi lebih kurang enak kan dibanding. Iya, terlalu nyebar ke samping juga. Saya punya sedikit contoh. Gampangnya seperti ini, bikin aja gini. Sret. Apaan nih? Contoh ini ya. Ini kan ada sudut sekitar 90 derajat Ya. sama 60 derajat. Nah, ketok 60 ini 90. Nah, anggap aja yang ini itu LED kalian. Ini tangan LED, ciluk. Oke. Nah, tingginya nanti diatur aja sendiri. Paham kan? Paham dong pastinya, ada contoh kok. Soalnya tank kita kan ya beda-beda lebarnya kan. Ya. Coba aja pakai gini ya, kalau untuk Lebih yang pakai gampang. LED. Terus apa lagi ya? Selama Anda membuat lampu, kendalanya itu biasanya apa aja? Ya, alhamdulillah nggak ada kendala sih. Tinggal nyolder aja bang. Yang bisa, kalau enggak Ya pastikan solderannya itu matang lah. Dari mata LED ke PCB star, kabel-kabelnya juga itu solderannya harus matang. digoreng. Ya matang itu panasnya sempurna. Oke. Kalau ada goyang dikit, dia kadang itu kedip, kadang nggak mau nyala juga. Gitu benar. Harus benar-benar cekat atau apa? Nempel. Nempel ya. Apa? Untuk membahas tentang lampu. Ini apa? Penunjang juga. Kan ada yang dari beberapa pabrikan yang menggunakan durasi otomatis. Apa sih namanya? Oh pakai timer gitu. Timer. Itu kan lebih enak juga kita. Jadi untuk nyalanya itu kalau pakai timer kan bisa tepat waktu. Misalnya kalian setting 8 jam atau 6 jam, nyalanya ya cuma 6 jam, nyalanya juga 8 jam daripada kita cetak gitu kan. Kadang kelupaan. Nah, kadang kelupaan kalau pas lagi tidur, pas lagi enak-enaknya ngopi kan. Ya, kalau ada orang rumah kan enak. Ya, kalau ada orang rumah kan ngerepotin juga sih kalau kitanya misal ngopi gitu terus ngubungin orang rumah untuk suruh nyalain lampu atau matikan lampu kan kasihan juga orang rumah gitu. Timer gratis itu namanya. Kadang diomelin dulu. Ngingu kakak ngeramot, mau di dikongkoni. Gitu. Biar orang rumah nggak susah ya pakai timer. Para pekerja kantoran biasanya yang nggak mau ribet, beli saja timer. Timer pun ada beberapa model ya, ada yang model colokan terus diatur sendiri, Analog itu sama digital. Kalau yang punya Anda sendiri ini apa? Kalau punya saya sendiri ini yang di belakang ini pakai auto sunset sama sunrise. Jadi dia awal nyala itu jam 4 sore. Jam 4 sore saya setting jam 4 sore. Dia tuh nyalanya bertahap dari redup ke terang maksimal dan matinya nanti dia pukul 12 malam. Pukul 12 malam itu nanti dia redup terus mati. Gitu. Jadi total nyalanya 8 jam. 8 jam. Itu ya. Biar gak ribet-ribet. Biar nggak ribet. Kalau ada yang tanya, berapa sih harganya kalau yang model kayak punyanya Anda tadi? Ya nanti bisa dihubungin lah. Bisa dihubungin. Ya Ada yang sekitar paling murah berapa? Mungkin 100-200an? ya
sekitar 200 bisa jadi. 200 paling mahal. Ya. Ada yang sampai ambil jutaan nggak? Ada yang ambil jutaan. Dan tergantung model apa namanya, model lemput, model kakinya juga, kan ada yang pakai akrilik, pakai gantungan atau gimana. Bahannya pun juga pakai stainless atau alumini kan gitu. Timer. Bukan lampu. Aku bahas timer, angkat. Waduh. Kalau harga timer sendiri itu yang analog, timer analog itu kisaran 60 sampai 80 lah. Kalau yang digital ya 90.000 sampai 130 ribuan. Itu yang digital. Jadi 500. Tahu, kalau ini pakai auto sunset sama sunrise itu 500 ribuan. Nggak sampai 1 juta. Aman. Itu modulnya aja loh, belum termasuk LED loh. Ntar dikiranya sama LED-nya. Modul toh. Iya. Mangan Indomie war kaku mas. Nah tadi yang dibicarakan timer kan juga timernya juga. Timernya doang. Iya. Oke, sekian segitu aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, bisa komen di kolom komentar atau bisa langsung hubungi ke Instagramnya Mas Gofur. Namanya tadi apa? Facebook aja. Facebook. Ya. Ya udah Facebook aja, nggak mau di Instagram. Nggak punya Instagram saya. Abdul Gofur. Tadi tadi. Ya udah, Facebooknya apa? Facebook saya Abdul Gofur. Oke, nanti saya taruh di sini. Deskripsi. Bukan. Apa iso sih an? Ya coba aja di deskripsi ataupun nanti ada gambarnya di layar. Dan saya Fahmi atau saya Khoni dari Greenpeace dan Mas Gofur dari Saya Abdul Gofur dari Selvan Project. Saya biasa membuat lampu sama filter kanister. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.